Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai teori dari tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christoller. Sebelum kami memulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Taruni Muda Windy Hidayani beserta rekan saya Syafita Husna Rahmalia, Rian Syahputra, dan Umar Bima Muharram. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan materi dari teman-teman kita. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Christoller, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman pada tahun 1933. Menurut teori ini, terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab tentang kota atau wilayah. Pertama, apakah yang menentukan banyaknya kota? Kedua, apakah yang menentukan besarnya kota? Dan ketiga, apakah yang menentukan persebaran kota? Menurut Walter, terdapat konsep yang disebut jangkauan dan ambang. Jangkauan adalah cara yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada waktu tertentu saja. Adapun ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Dalam teori ini, diasumsikan pada suatu wilayah datar yang luas dihuni sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata. Dalam memenuhi kebutuhannya, penduduk memerlukan berbagai jenis barang dan jasa seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya. Jarak tempuh tersebut disebut jangkauan. Di sisi lain, pihak penyedia barang dan jasa, baik pertokoan maupun pusat-pusat pelayanan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, maka mereka harus paham benar berapa banyak jumlah minimal penduduk atau calon konsumen yang diperlukan bagi kelancaran dan kesinambungan suplai barang atau jasa agar tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, mereka harus memilih lokasi yang strategis, yaitu sebuah pusat pelayanan berbagai kebutuhan penduduk dalam jumlah partisipasi yang maksimum. Berdasarkan kepentingan ini, maka untuk jenis barang kebutuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang kebutuhan dengan threshold tinggi dan barang kebutuhan dengan threshold rendah. Yang pertama, threshold tinggi, yaitu barang kebutuhan yang memiliki resiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang mewah. Misalnya, kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang-barang lainnya dengan harga relatif mahal dan sulit untuk terjual. Untuk jenis barang seperti ini, maka diperlukan lokasi yang sangat sentral seperti di kota besar yang relatif terjangkau oleh penduduk dari daerah sekitarnya. Selain itu, untuk menjaga kesinambungan suplai barang harus memenuhi syarat jumlah penduduk minimal. Yang kedua, threshold rendah, yaitu barang kebutuhan yang memiliki resiko kecil atau tidak memerlukan konsumen terlalu banyak agar barang tersebut terjual, karena penduduk memang membutuhkannya setiap hari. Untuk jenis barang seperti ini, maka lokasi penjualannya dapat ditempatkan sampai pada kota-kota atau wilayah-wilayah yang kecil. Dari bentuk kebutuhan dan pelayanan di atas, maka muncullah istilah tempat sentral atau central place theory. Tempat sentral merupakan suatu lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat atau sentral. Tempat ini memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah besar, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang dan pelayanan yang dihasilkannya. Menurut teori ini, tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral ini dalam kenyataannya dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan atau mall, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, kampus perguruan tinggi, ibu kota provinsi, atau kota kabupaten. Masing-masing tempat sentral tersebut memiliki pengaruh atau kekuatan menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda. Misalnya, pusat kota provinsi akan menjadi daya tarik bagi penduduk dari kota-kota kabupaten. Sementara itu, kota kabupaten menjadi daya tarik bagi penduduk dari kota-kota kecamatan. Kota kecamatan menjadi penarik bagi penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan pusat perbelanjaan, rumah sakit, maupun pusat pendidikan. Akibatnya, terlihat adanya tingkatan atau hierarki tempat sentral.
Hierarki kota sebagai tempat yang sentral dengan pengaruhnya membentuk jaringan seperti sarang lebah. Selain hierarki berdasarkan besar kecilnya wilayah atau pusat-pusat pelayanan seperti telah dikemukakan di atas, hierarki tempat sentral digunakan pula di dalam merencanakan suatu lokasi kegiatan seperti pusat perniagaan, pasar, sekolah, atau pusat rekreasi. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya atau komplementer pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Hierarki 3 atau K sama dengan 3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Yang kedua, hierarki 4 atau K sama dengan 4, yaitu wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Dan yang ketiga adalah hierarki 7 atau K sama dengan 7, yaitu wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Skema pengaruh tempat sentral yang diukur berdasarkan hierarki dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.